Kakak-kakak, abang-abang, tadi kan kita udah diberi kesehatan sama Tuhan Betul. Yesus. Dari kemarin sampai sekarang kita ditemuin sama Tuhan. Betul. Kalau gitu kita harus dong sembahkan pujian untuk Tuhan untuk mengucap syukur. Lagu apa terima? Yesus kekasih jiwaku. Oke, tarik. Tarik kedua. Adik-adik, sebelum kita memasuki foto, mari kita siapkan hati dan pikiran, lipat tangan, tutup mata, sembari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak.
bertekun kesetiaan, mendengarkan umat-Mu yang berdoa berseru, tolonglah semuanya. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dalam minggu ini yang terambil dari hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan mendasar titahnya itu? Demikian hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang menganggap titahku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hatiku bernyanyi, hatiku
Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan epistel dalam minggu ini yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
gereja ya ke Bapak Amar Halado. Lalu atau kirim ke rekening BRI gereja kita. Nomornya nanti ditaruh di bawah sini. Sini ya. Ya, nomornya di situ. Lalu untuk tugasnya ya kakak. Iya. Apa tuh Kak? Tugasnya yaitu tuliskan tindakan menghargai teman. Tuliskan tindakan menghargai teman. Seperti khotbah tadi kita harus menghargai teman ya kan? Betul banget Kak Rima. Contohnya, coba contohnya apa ya? Contohnya apa ya kak? Contohnya gak boleh nih ngomong, ih kamu kurus banget sih jelek, itu tidak boleh ya. Itu namanya tidak menghargai teman loh. Iya. Atau ngatain, ih kamu okan banget sih. Iya, itu Kamu tidak boleh sekali ya. ya. Kalau okan harus diajari. Iya, belajar bersama. Ya, segitu aja dulu wartanya. Jadi untuk minggu hari ini, semoga untuk adik yang ulang tahun bisa diberkati oleh Tuhan dan untuk tugasnya bisa dikerjakan dan dikirim ke WA Komite Orang Tua Sekolah Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan hatimu Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan murka-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia Tuhan yang memelihara kami dan memberikan keselamatan buat kami. Boleh kami berkumpul dan memuji nama Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam aktivitas kami setiap harinya. Dan begitu juga saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah kebaktian, Tuhan yang membukakan hati dan pikiran mereka supaya kami sama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman khotbah kita di Minggu tanggal 15 bulan 11 tahun 2020 yaitu di Kisah Para Rasul 10 ayat 34
24 sampai dengan ayat 35. Saya bacakan buat kita. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sampai di situ firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah tadi yaitu kisah para rasul, itu tentang cerita Petrus dan Kornelius. Kornelius adalah orang baik dan taat kepada Tuhan. Dia seorang perwira bangsa Italia atau Roma. Kornelius didatangi oleh Roh Kudus dan menyuruh pasukannya untuk pergi bersama dengan yang lain untuk menjumpai Rasul Petrus. Kata Tuhan kepada Kornelius, "Kornelius, saya sudah mendengarkan doamu, saya sudah melihat kebaikanmu. Oleh karena itu, pergilah menjumpai, yaitu Petrus adalah utusan Tuhan. Dia mau menceritakan sesuatu cerita kepadamu," kata Tuhan kepada Kornelius. Jadi Kornelius menyuruh anak buahnya untuk menjumpai Petrus, yaitu di kota yang bernama kota Yope. Dia adalah Kornelius Petrus, orang Yahudi, orang Israel yang akan didatangi oleh Kornelius. Setelah anak buahnya Kornelius sampai ke Yope menjumpai Petrus, si Petrus kebetulan berdoa di atas rumahnya atau di lantai 2 daripada rumahnya, berdoa kepada Tuhan yang setiap harinya dia berdoa. Tetapi dalam waktu doanya itu Petrus melihat Roh Tuhan datang dilihatnya dan berkata kepadanya, "Temuilah Kornelius, orang Italia Roma, dan ceritakanlah cerita kebenaran Tuhan kepadanya," katanya. Setelah dia melihat bahwa yang didengarkan itu adalah suara Tuhan, pas dia mau keluar, ada orang yang mengetuk pintu, yaitu adalah suruhan Kornelius. Katanya, Petrus disuruh Kornelius berjumpa dengannya, katanya. "Iya, saya sudah tahu," katanya. Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu keterangan kepada pesuruhnya Kornelius. Dan sampai mereka ketemu Kornelius, seperti yang di ayat 34 katanya, "Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Jadi intinya Tuhan Allah itu tidak membedakan kita semua di dunia ini, baik itu miskin, baik itu kaya, maupun kulitnya hitam atau kulitnya putih, itu adalah sama-sama anak Tuhan. Dan Tuhan tidak membedakan tentang agama, tentang negara, tentang kepercayaan seseorang itu, asalkan dia melakukan yang baik dan
dan saling mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi kepada Kornelius. Barulah aku tahu bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan sesama manusia, baik pun dia kaya, baik pun dia miskin, maupun dia agama yang lain, tidak satu iman dengan kita, tetapi kita harus saling mengasihi. Nah itu tadi, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Negara apapun dia, agama apapun dia, tetapi kalau dia melakukan yang baik, dia anak-anak Tuhan. Seperti ada suatu nyanyian mengatakan Yesus cinta anak-anak. Mungkin kita tahu nyanyiannya itu seperti apa. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Nah, Yesus itu mencintai semua anak di dunia, maupun kecil besar, tinggi dan pendek. Tuhan selalu menyayanginya, Tuhan selalu mencintainya. Oleh karena itu, anak-anak harus menghargai sesama manusia, harus menghargai pendapat sesama teman kita, baik pun kita berbeda pendapat, baik pun kita berbeda pengetahuan, kita harus mengerti orang lain. Dan begitu juga kalau kita sedang bermain di sekitar kita, jangan kita mengolok-olokkan orang lain atau mengoceh orang lain yang tidak satu suku sama kita atau yang tidak satu agama sama kita. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mencintai kita sesama manusia, bukan sesama agama, bukan sesama kepercayaan, bukan karena satu negara, tetapi karena kita sesama manusia ciptaan Tuhan, kita harus saling menyayangi. Oleh karena itu, mencintai dan menyayangi orang tanpa membeda-bedakan warna kulit, suku, bahasa, agama, dan lain-lain sebagainya, itu adalah saling menyayangi. Dan itulah yang Tuhan mau daripada kita. Oleh karena itulah kita belajar daripada isi Alkitab supaya kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, harus saling menyayangi. Seperti manusia mencintai hewan, harus saling menyayangi, jangan saling menyakiti. Oleh karena itulah Tuhan melihat kita, oleh karena kasih kita menyayangi teman kita. Dimanapun kita berada, baik dalam hal bermain, baik di rumah maupun di sekolah, kita harus saling menyayangi. Sekalipun kita tidak ada bertemu dengan guru, bukan hanya ketemu dengan guru sekolah minggu juga, tetapi karena kasih Tuhan mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Oleh karena itulah Tuhan suka kepada orang-orang yang saling menyayangi temannya, tetapi Tuhan tidak suka melihat orang yang selalu menyakiti temannya. Karena Tuhan adalah mau marah kepada kita kalau kita menyakiti orang lain, tetapi Tuhan mencintai kita kalau kita mencintai sesama manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan bahasa, tetapi kita adalah satu di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kasih Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, boleh kami mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat berbuat dan saling menyayangi sesama teman kami, sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Boleh kami saling menyayangi. Dan begitu juga kami Tuhan berikan kepintaran
apapun yang terjadi, yang kami hadapi hari lepas hari, itu bukan kehendak kami, tetapi itu adalah memperkuat iman kami, supaya kami kuat menahan segala cobaan yang akan datang kepada kami. Tuhan menguatkan kami, semoga kami selalu kuat untuk menahan segala sesuatu cobaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna. Sempurnakanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau masuk ke persembahan. Yuk, adik-adik silakan persiapkan persembahannya, lipat persembahannya dengan rapi, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat lagu dengan berjudul Yesus Cinta Semua Anak. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.